Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle. Ya, sekali lagi Sekretariat Pusat saya memberi apresiasi yang tinggi atas rumusan-rumusan tema-tema di dalam Truth Lifestyle yang sangat energik, yang sangat menyegarkan dan tentunya yang sangat informatif untuk kita perhatikan. Dan tema kali ini adalah, apakah anak boleh mengkritik orang tua? Anak boleh mengkritik orang tua? Akan menjadi paparan yang menarik untuk kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan mengarahkan kami, apa yang akan kami bicarakan adalah pembicaraan yang memberkati kami. Pembicaraan yang akan mencerdaskan kami sebagai anak Tuhan, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, maupun sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berikan kami hikmat marifat di dalam mengenali firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kali ini adalah apakah anak boleh mengkritik orang tua? Anak boleh mengkritik orang tua? Nah, kalau dalam konteks orang barat ya. Judul ini menjadi tidak penting. Mengapa? Karena mereka terbiasa untuk memberikan komentar kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tua. Mereka terbiasa untuk menyampaikan pandangan, bahkan yang bernada negatif terhadap orang tua mereka. Ini merupakan hal yang biasa bagi mereka ya. Tetapi bagi kita orang Indonesia, orang Timur, nah ini bisa jadi sedikit permasalahan nih ya. Ketika anak-anak mengomentari, memberikan pandangan yang maaf, yang negatif, bahkan sinis kepada orang tua, dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dapat dianggap sebagai sikap yang kurang ajar. Nah, ini bagaimana nih? Nah, mari kita sama-sama belajar dari tema ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya ya, manusia tidak suka ketika seseorang datang dan memberi kritikan atas apa yang menjadi perkataan, perbuatan, atau cara berpikir kita. Manusia tidak suka, tidak nyaman tepatnya ketika seseorang mengkritik apa yang menjadi perkataannya. Mengkritik dengan apa yang menjadi perbuatannya. Apalagi ketika seseorang merasa lebih pandai, dia merasa lebih cerdas, ya, punya gelar lebih panjang, lalu punya kedudukan atau posisi, atau dia merasa orang yang lebih senior dalam usia atau pengalaman. Maka ia merasa kritikan tersebut tidak memiliki dasar atau unsur yang dapat menjadi perhatian untuk direspon. Jadi orang yang merasa pintar dan cerdas itu gak mudah loh untuk menerima kritik. Orang yang memiliki gelar-gelar panjang di depan nama, di belakang nama, itu gak mudah loh di dalam menerima kritik. Apalagi yang mengkritik itu adalah orang yang tidak memiliki gelar. Wah, itu bisa dipandang sebelah mata. Ini bukan sebuah rahasia, ini juga sebuah rahasia lagi. Ini keadaan, kenyataan yang dapat kita perhatikan. Jika dipahami secara mendalam, Bapak Ibu, saya minta supaya kita dengan rendah hati melihat keadaan kita. Jika dipahami secara mendalam, maka panjangnya gelar, pengalaman atau usia seseorang tidak dapat dijadikan landasan bahwa apa yang disampaikan, bahwa apa yang dilakukan, atau apa yang menjadi isi dalam paradigmanya selalu benar. Coba perhatikan dan camkan kalimat tersebut. Ya. Panjangnya gelar,
Pengalaman panjang, usia panjang seseorang tidak dapat menjadikan landasan utama bahwa apa yang disampaikan, dilakukan, apa yang atau dalam pikiran itu selalu benar. Tidak selalu demikian, bukan? Dalam konteks pergaulan secara umum, kata kritik ini sering diidentikan atau lebih sering dimaknai dengan ketidaksukaan sikap seseorang kepada pendapat, pandangan, atau pendirian manusia lainnya. Kita melihat bahwa kata kritik ini berkonotasi negatif. Cenderung untuk dilihat dari sisi negatifnya. Orang merasa tidak suka, tidak nyaman ketika perkataannya dikritik. Ketika perbuatannya dikritik, orang merasa tidak nyaman. Dan itu biasanya berkonotasi negatif. Dan biasanya ketidaksukaan ini biasanya disertakan dengan pernyataan yang beroposisi. Nah, kritik ini selalu menyampaikan sesuatu yang berlawanan. Kritik ini juga biasanya disampaikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan atau diperbuat seseorang. Nah, disinilah ketidaksukaan, ketidaknyamanan seseorang mulai terganggu, mulai terusik. Saya mencoba untuk mencari definisi ya. Saya mencoba untuk mencari definisi, penjelasan apa itu arti kata kritik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kata kritik didefinisikan sebagai kecaman, sebagai tanggapan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, ini penting nih, ya. Kata kritik berbeda dengan kata kontrarian. Nah, Bapak Ibu mesti kenal nih. Jadi kritik berbeda dengan kontrarian. Nah, kalau kontrarian adalah suatu sikap yang selalu berseberangan. Sikap yang selalu beroposisi. Suka tidak suka selalu dia beroposisi. Senang atau susah dia selalu beroposisi. Pokoknya hidupnya hanya beroposisi. Itu kontrarian, berbeda dengan kritik, ya. Biasanya kata kontrarian ini tumbuh subur dalam konteks perpolitikan, ya. Jadi biasanya politik partai-partai sedang berkuasa itu sering diganggu oleh partai-partai yang lain yang selalu kontrarian, yang selalu beroposisi, yang selalu berseberangan dengan pemerintahan yang saat itu. Tetapi berbeda dengan kritik ya. Kritik adalah sesuatu sebetulnya dapat dilihat dari sisi positifnya, yakni membangun. Membangun apa? Membangun ketidaktepatan. Membangun apa? Membangun ketidaktepatan di dalam ungkapan, di dalam perilaku dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu saya mengajak kita untuk dapat melihat kritik dari sisi positifnya. Dari sisi yang produktifnya. Ya. Bahkan kadang-kadang ya. Pernyataan yang tidak ilmiah. Ya. Pernyataan yang tidak ilmiah menjadi dasar. Pernyataan yang berasumsi itu menjadi pernyataan seseorang yang mengkritik seseorang. Mengkritik orang lain. Ya. Dan ini sebetulnya sikap yang kurang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kritikan tidak disertai dengan data, kritikan tidak disertai dengan dokumen sumber, itu akan menjadi kontrarian. Nah, ini sikap yang harus kita hindari. Nah, saya mencoba untuk mencari etimologi dari kata kritik ini. Ya, etimologi atau asal kata kritik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kritikos. Ya, kritikos ini memiliki arti ciri pembeda. Jadi kritik sama dengan menemukan perbedaan. Perbedaan antara apa? Antara teori dengan fakta. Ya, perbedaan itu sehingga menimbulkan kritik. Dalam pernyataan teori lainnya, kata kritik merupakan respon. Nah, ini bagus ya. Kata kritik merupakan respon yang memiliki objektivitas dan keseimbangan mengenai suatu pernyataan, opini, kebijakan, dan sebagainya. Jadi kata kritik juga dimaknai sebagai ciri pembeda dari suatu pendapat terhadap pandangan lain yang berdasarkan pengamatan, penganalisisan terlebih dahulu. Kemudian menginterpretasikan terhadap suatu posisi pendukung atau tidak mendukung. Simpelnya begini Bapak Ibu, sederhananya begini. Menyampaikan kritik adalah sesuatu hal yang baik ketika kritikan itu memiliki dasar. Kritikan itu memiliki dokumen sumber. Kritikan itu memiliki alasan yang jelas, yang tepat untuk
memperbaiki suatu pernyataan atau kebijakan. Nah, berdasarkan paparan-paparan tersebut, maka sebetulnya sudah dapat dijawab tema Truth Lifestyle kali ini. Apakah boleh anak mengkritik orang tua? Apakah boleh? Jawabannya boleh, boleh, malah boleh sekali. Disinilah kita sebagai orang tua harus bersiap-siap untuk menghadapi anak-anak yang akan mengkritik kita. Apalagi anak-anak milenium, ya generasi Z atau generasi Alpha yang sangat kritis dalam berpikir, dalam berpendapat. Ini merupakan hal yang alamiah sebetulnya. Tetapi apakah boleh anak-anak mengkritik orang tuanya? Boleh, asal ada syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Apa itu? Apa itu syaratnya? Apa syarat anak boleh mengkritik orang tuanya? Pertama, anak harus memahami topik yang sedang diperbincangkan. Jangan sekali mengkritik dengan asumsi. Jangan sekali-kali mengkritik karena berdasarkan perasaan. Wah, itu bisa luncas loh. Bisa tidak tepat sasaran. Ya, jadi memahami topik yang sedang diperbincangkan atau perilaku yang sedang diamati itu menjadi dasar. Jadi jika seseorang memahami persoalan dan kondisi secara mendalam, maka pendapat atau pandangan yang akan disampaikan tentunya akan memiliki dasar, memiliki latar belakang, memiliki alasan dan landasan yang kuat untuk menyampaikan perbedaan pandangannya. Positif bukan? Kita akan senang, akan bangga ketika anak-anak menemukan adanya perbedaan dari apa yang kita katakan. Adanya perbedaan dari sikap orang tua yang dilakukan. Wah, justru hal-hal seperti ini menjadi baik, ya. Anak itu bukanlah seorang yang berkata tanpa dasar. Anak itu bukan menyampaikan kritik tanpa fakta, tanpa data. Dia selalu menggunakan pendekatan yang namanya speak by data. Speak by data atau berbicara dengan data. Dan ini merupakan perilaku yang bertanggung jawab dari seseorang yang akan menyampaikan berbagai pandangannya. Ya, pendapat atau pandangannya bukan sekedar kalimat-kalimat abstrak. Ah, ini penting nih. Pandangan yang disampaikan, kritikan yang disampaikan bukan kalimat abstraksi loh. Bukan kalimat sederhana, tapi kalimatnya komprehensif. Kalimat argumentasi, argumentatif. Argumentasi yang argumentatif. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika seorang menyampaikan satu pendapat, pandangan, gagasan dan lain sebagainya. Dengan argumentasi yang argumentatif. Wah, kita sudah tahu nilai anak tersebut. Dan sangat terbuka kemungkinan bahwa melalui pengamatan dan pemahaman yang mendalam. Dengan disertai dukungan data. Maka didapat satu fenomena perbedaan yang signifikan. Ini menjadikan kritik menjadi hal yang konstruktif atau membangun, ya. Perbedaan antara teori dan data, teori dan fakta yang merupakan irisan dan ruangan seseorang untuk menyampaikan pandangannya atau pendapat yang dapat berupa sanggahan atau kritik. Dengan demikian Bapak Ibu, sebenarnya kritik memiliki beberapa ketentuan tersebut ya. Lebih bernilai konstruktif sebetulnya ya, ketimbang diskonstruktif. Ya, kalau itu dari sisi konten atau sisi pandangan atau pendapat ya. Sebagai contoh ya, seorang anak merasakan atau mengalami ketidakadilan perlakuan orang tuanya terhadap dirinya. Nah, contohnya begitu. Jangan pernah mengambil sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan asumsi atau perasaan. Anak-anak gak boleh mengkritik orang tua berdasarkan asumsi atau perasaan. Jangan pernah mengambil sebuah kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atau perasaan. Percayalah Bapak Ibu, seringkali yang menjadi sumber dari pertengkaran, menjadi sumber dari perpecahan di dalam keluarga atau komunitas adalah asumsi. Adalah perasaan yang mendasari sebuah pandangan atau kritikan. Ini berbahaya. Jangan pernah mengambil satu simpulan, jangan pernah mengambil satu keputusan hanya berdasarkan asumsi. Ini akan menjadi biang masalah untuk di hari-hari ke depannya. Jadi ketika seorang anak ingin menyampaikan kritikan atau ketidakadilan orang tuanya tersebut, maka ia dapat menyampaikan yang pertama-tama fakta-fakta dari ketidakadilan tersebut. Ya, seperti orang tua lebih memberi perhatian yang lebih besar kepada hobi ketimbang dirinya. Ya, itu fakta. Jadi jangan pernah hanya perasaan ya. Ya, memberi perhatian kepada hobinya tapi kepada anak yang jadi kurang ya. Percayalah Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki perasaan yang tajam dan sensitif. Dia cepat merasa dengan tepat ketika orang tuanya berlaku tidak adil terhadap dia dan orang lain.
Lalu ada juga seperti orang tua menjadi pihak yang selalu ingin didengarkan, ya, tanpa memberi porsi yang memadai untuk mendengarkan anak-anak. Nah, ini orang tua sering terjebak di sini nih, karena kesibukan mencari nafkah, ya, kesibukan dalam mengatur rumah tangga, sehingga kesibukan di dalam memperhatikan anak menjadi berkurang, sehingga timbullah anak-anak merasa kurang diperhatikan, kurang adil dan lain sebagainya. Sekali lagi, anak-anak kita memiliki daya pikiran sederhana. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itu yang dikatakan. Jadi orang tua zaman now, zaman kiwari, zaman milenium ini harus benar-benar terbuka. Anak-anak itu sangat sensitif, ya. Dominasi orang tua menjadi lebih dominan sehingga anak-anak merasa dominasinya semakin kecil. Nah, itu dari sisi konten, ya. Yang kedua, apakah anak-anak boleh mengkritik orang tua? Boleh. Dengan catatan, perhatikan baik sikapmu. Perhatikan baik sikap orang lain ketika ingin menyampaikan satu pandangan, pendapat atau kritik. Seringkali nilai kebenaran dari topik atau fenomena yang dihadapi tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan sikap kita dan sikap orang lain. Dan pada umumnya seseorang lebih menangkap kesan daripada pesan. Kenapa? Pendapat atau kritik yang tidak memperhatikan situasi, suasana dan sikap yang baik tidak akan memperoleh respon yang baik. Alih-alih ingin memahami dan mengerti pesan yang disampaikan, tetapi yang tertangkap adalah kesan yang merusak. Perhatikan nada dan tekanan suaramu ketika engkau menyampaikan pendapat. Perhatikan body gesturesmu. Perhatikan body languagemu ketika engkau menyampaikan pandangan kepada orang tua. Ya, jangan menggurui. Ya, gunakan kata-kata yang sopan dengan tekanan nada yang rendah. Dan jangan menganggap dirimu sebagai pihak yang lebih benar. Orang akan tersinggung dengan sikap seperti itu. Dengan demikian, ketika engkau menyampaikan pandanganmu, perhatikan gestures, perhatikan body language-mu, perhatikan sikapmu ketika engkau menyampaikan pesan. Nah, jika seseorang sudah membawa kesan yang baik, sopan, santun, dengan nada yang rendah, rendah hati, maka niscaya orang tua pun akan menerima dan kagum atas apa yang hendak engkau sampaikan. Anak-anak harus mencari waktu terbaik untuk menyampaikan perasaan, pandangan, dan kritikannya. Temukanlah waktu di mana orang tua merasa nyaman. Seperti saat makan pagi di meja makan. Jangan menyampaikan kritikan saat orang tua sedang lelah tubuh. Pulang dari kantor, permasalahan banyak, ditambah lagi kritikan anak. Itu pasti menjadi suasana yang diskonstruktif. Sampaikan dengan nada yang rendah tanpa tekanan, ya. Sampaikan dengan sopan dalam kata dan santun dalam perilaku. Sebetulnya sikap seperti ini sudah membuat sebuah percakapan 50% sudah sukses. Jadi ketika engkau menyampaikan kritik, perhatikan sikapmu kepada orang tua. Dan yang terakhir, kritikan bukan saja semata-mata ditujukan kepada orang tua saja loh. Sebetulnya ketika kita menyampaikan kritik, sebetulnya kritikan itu juga bisa dialamatkan kepada kita. Kepada anak-anak. Kenapa? Anak-anak jadi belajar. Jangan bersikap seperti itu. Jangan berkata seperti itu. Jadi ketika engkau berkata berbuat di luar daripada ketentuan yang ada, maka bersiap-siaplah dengan kritik. Jadi sekali lagi, kritikan itu akan produktif ketika engkau menyampaikan dengan data. Kritikan itu akan produktif kepada orang tua ketika engkau memperhatikan sikap. Dan kritikan itu akan bermanfaat sebagai sarana pembelajaran buat Anda, buat kita anak-anaknya. Demikian disampaikan. Selamat belajar untuk menerima kritik. Tuhan Yesus memberkati.